Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Midona. Di mana darling? Di mana lagi? Di Madon Official Story, darling. Aduh, cintaku sayangku kasihku hanya padamu. Bukan lagi. Gimana sayang? Semoga kalian baik-baik aja ya. Pastinya ya. Masih bersama Mami ya. Untuk anak-anak recycle, apa kabar darling? Moga sehat semua ya, anak-anak MDF dimanapun kalian berada. Dan buat kalian yang baru masuk, salam kenal. Buat yang ulang tahun, happy birthday. Yang lagi sakit cepat sembuh ya. Dan untuk anak-anak yang lagi sekolah, semoga cepat lulus. Untuk yang mau konsul, beli kopi, beli masker, langsung saja menuju admin darling. Dan yang mau join komunitas, langsung ke admin. Untuk semua energi yang ada di sini, thank you so much sudah mau bergabung dengan Mami Dona. Ngomong rada-rada susah ya, biasa lagi pakai maskero. Ya, di sini kita ingin bercerita tentang apa ini? Kita mau cerita tentang apakah pasangan kalian itu akan datang kembali? Bukan lagi. Kembali dari mana, Mami? Kembali dari kebangkitan. Lu kata metong, Mam. Nah, itu dia. Iya kan? Kita pindah lagi kemana nih? Cari yang empuk-empuk lah. Capek lah kita duduk di situ terus. Menyamping. Wah, ini taburan-taburan bintang nih. Semoga kalian menjadi bintang dan star. Ya, bukan star ya. Star itu duluan. Oh, bukan itu ya. Mirip-mirip. Jadi apakah pasangan kalian akan datang atau menghampiri kalian? Apapun bentuknya, we didn't know. Kalau mau datang ya asalkan datang ya. Tidak diundang, pulang tidak diantar. Oh, itu jelangkung, Mam. Ya, kalau mau datang atau tidak datang harusnya kalian berpikir secara rasional, berpikir secara normal. Jangan terlalu halu, memaksakan segala sesuatunya. Kalau sudah tidak pantas lagi untuk diperjuangkan, forward. Tapi Mami masih tahu di hati kecil kalian tuh selalu bertanya, kapan? When? Di mana? Ya kan? Kapan? Kira-kira? Sebetulnya, apalagi ya, semua aja disebutin Mama itu. Kalian selalu berpikirnya seperti itu. Kapan, Mam, kira-kira? Oh, kata kita Tuhan. Kapan-kapan ya. Kapan-kapan di mana hatiku senang. Ya, sebentar dulu sayang ya. Ya, kita coba menarik energi ya. Apa yang bisa dilihat dari sebuah perjalanan hidup kalian ya. Semoga kita bisa mendapatkan apa yang ingin kita cari, pesan dari semestanya ya. Semoga ya. Wah, ini Cece tumben bersih-bersih nih keluarga Cemara ini. Alhamdulillah. Oke darling, masih kita melihat kondisinya seperti apa dan di mana, bagaimana ya kan. Semoga kita dapat ini. Kenapa lama sekali nih ya, biar enak Mam. Langsung enak ya kan. Aduh, masih terus ternyata saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air masih belum bisa kita menariknya ternyata saudara-saudara ya. Oke, sudah selesai. Mari kita lihat prolognya dulu ini kayaknya ya. Oke, sudah kita dapatkan ya. Kita taruh dulu di sini ya kan. Wow, ini untuk sebuah ceritanya ini ada The Hermit dan Sun. Apakah datang ya, pasangan kalian akan datang menghampiri kalian? Kalau dilihat dari The Hermit ya, kalau misalkan adanya sebuah solusi yang dicari benar-benar sebuah solusi, yaitu orang-orang yang memang mau mencari solusi di dalam hidupnya. Karena solusi yang dicari itu bukan solusi asal-asal atau abal-abal. Tapi kalau pasangan kalian masih saja berpikir no solusi atau buntu, bagaimana mau menikmati secara
bahagia. Hidup itu penuh dengan bahagia. Hidup itu selalu merasakan adanya sebuah sinar surya, yaitu sinar matahari yang bisa menyinari hidup kita lebih nikmat. Namanya aja kalau sudah matahari, tidak ada matahari bagaimana ya kan? Nah, walaupun matahari sekarang tutup ya. Maksudnya matahari, sinar matahari itu dibutuhkan manusia sekarang. Apalagi untuk pasangan kalian yang sekarang sulit mendapatkan pencerahan di dalam hidup. Nah, harus ada pencerahan di dalam hidup. Kalau tidak ada sebuah pencerahan di dalam hidup, bagaimana solusi mau didapat? Akan jalan di tempat, di situ-situ saja. Susah, sulit darlingku ya. Kita mulai lagi ya untuk mencari lanjutan. Oke. Kita ingin tahu ya. Kadang-kadang Mami juga bingung. Ini kadang terdelay sendiri ya, harap maklum lah. Mau bagaimana ya, begitu kali ya kan. Kita dapat ya, oke. Disusun dulu satu-satu. Oke. Semoga bisa kita dapatkan pesannya ya. Apakah sang dia, si dia akan kembali lagi pada kalian? Aku cinta dia, Mak. Aku sayang dia, Mak. Rinduku tentunya cuma si dia. Ternyata namanya bukan dia, namanya dia. Ada tuh one sayang ya, sebuah dunia yang diinginkan ya. Pasangan kalian menginginkan sebuah dunia yang hilang. Nah itu makanya jangan lama-lama tinggal di dunia lain, repot bawanya ya kan. Nanti kita kudu ngasih ini dulu menyan baru datang itu uka-uka mama. Nah, ini dunia yang hilang yang diinginkan oleh pasangan kalian itu sekarang sudah bingung. Karena apa? Terlalu mencari kenikmatan atau sebuah kesempurnaan di dalam hidup. Tidak pernah memikirkan apa yang dinamakan dunia yang harusnya dia pilih, yaitu apa? Dunia sebuah komunikasi. Selama ini komunikasi kalian memang tidak baik dan terputus. Tetapi yang dirasakan sekarang, komunikasi pasangan kalian pun dengan orang lain juga babak belur. Dan sekarang pasangan kalian menginginkan sebuah dunia yang bisa membawa pasangan kalian bisa berkomunikasi dengan kalian. Dengan cara bagaimana? Karena apa? Selama memutuskan komunikasi, pasangan kalian itu betul-betul buntu. Ikan penyesalan cinta yang begitu dalam sehingga merasa betul-betul penyesalan dan merasa harus introspeksi diri. Walaupun introspeksi diri sulit darling mau dikatakan seperti apa, karena ya itu tadi introspeksi yang dilakukan dari sebuah penyesalan ya, karena terlalu banyak permainan yang sudah dilakukan ya, manipulasi, otomatis serakahnya itu yang tidak bisa ditanggulangi. Penyesalan cinta yang terasa begitu dalam karena beberapa kali berkhianat pada kalian, beberapa kali memanfaatkan diri kalian, sehingga perjalanan dari sebuah pencarian jati diri pun juga tidak ada. Mencari jati diri bullshit lah, mencari jati diri. Karena apa ya? Hubungan yang dijalani itu sebenarnya memang sudah direlate, ada maksudnya sudah dibuat untuk apa? On off. Nah, dibuat memang membuat feminim ini merasa tidak betah, feminim ini merasa kesel, feminim merasa jengkel. Akhirnya otomatis kan apabila feminim sudah merasa nek dan jengkel karena sebuah hubungan yang keluar masuk, nanti datang, nanti balik, nanti pergi lagi, datang, keluar, pergi lagi, udah kayak jalangkung ya. Pergi tidak diantar, pulang tidak pergi tidak diantar, pulang tidak dijemput, ya kan? Nah, karena PPKM susah darling. Sehingga membuat feminim akhirnya sudah nek dengan kondisi tersebut, sudah malas ya. Sehingga memang itulah yang ditunggu sama
maskulin atau sama pasangan kalian lah. Ditunggu saat-saat seperti itu, akhirnya ya mereka bisa meninggalkan kalian, pergi begitu saja, bahkan atau feminim yang meninggalkan pasangan. Dalam artian memang sudah di-create, kondisi tersebut itu sudah direncanakan. Kondisi tersebut untuk kalian membuat kalian itu bosan, keki, muak, benci, dengan pola tingkah yang berulang-ulang, yang tidak pernah berubah, sehingga membuat kalian menjadi muak, ya. Feminim menjadi muak dengan pasangan kalian. Akhirnya kalian mendapatkan kondisi yang sebagai alasan untuk pasangan kalian pergi, pasangan kalian ghosting, dengan alasan yang sudah direncanakan sebelumnya untuk sebuah pelarian di dalam kehidupan. Karena pelarian yang dijadikan sebagai alasan, sebenarnya pasangan kalian sudah mempunyai rencana untuk hidup dan membagi kebahagiaan dengan orang lain. Tetapi agar tidak terlihat untuk sebuah hubungan tripartit tersebut, maka dibuatlah sebuah rencana hidup yang begitu sengsara sama kalian, hidup yang tidak punya materi, hidup yang babak belur. Memang sebuah rencana yang sudah dibuat agar pasangan kalian bisa menghilang begitu saja dengan alasan tidak kuat lagi hidup dengan kalian, feminim. Akhirnya hidupnya terasa hancur, terasa terpuruk, tidak punya apa-apa. Intinya kesulitan hidup dengan kalian, feminim. Itulah mentality victim yang sudah dirancang, sudah dibentuk, sudah di-grade sama maskulin, ya, sama pasangan kalian, yang sebenarnya bukan itu yang terjadi. Tetapi karena hubungan yang dikatakan sudah stuck menurut mereka yang memang sudah berencana untuk menghancurkan komitmen tersebut, memang sudah dialur dan ceritanya sudah tersusun, sudah direncanakan jauh-jauh hari, sehingga hidup dengan kalian feminim, hidup yang stagnan, yang tidak mempunyai pilihan. Dalam artian pilihan yang harus dipilih adalah untuk membuat kebahagiaan. Tapi pilihan bahagia yang seperti apa? Inilah kronologi dari sebuah cerita yang dibuat dan dibentuk betul-betul sempurna. Untuk apa? Untuk kalian bisa ditinggal. Ketika kalian ditinggal, konsep yang sudah dijalankan betul-betul konsep yang sudah sesuai maunya pasangan kalian yang terkonsep. Jadi memang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga membuat kalian memang betul-betul muak melihat semua kondisi tersebut. Akhirnya merasa tidak ada kebahagiaan, kan? Kalian hidup bersama feminim atau kalian bersama maskulin, merasa tidak ada kebahagiaan. Dan di-create-nya sebuah cerita bahwa hubungan atau komitmen bersama kalian feminim, pasangan kalian merasa tidak pernah bahagia, tidak pernah mendapatkan sebuah kesejahteraan hidup, tidak pernah merasakan kenikmatan hidup. Intinya babak belur dengan kalian, dan merasakan kalian tidak membawa yang namanya kebarokahan. Tidak ada yang namanya future, masa depan bahagia bersama kalian itu. Itulah yang di-create, itu yang dibuat. Sehingga kalian betul-betul merasa, wah, ini perbuatan yang memang betul-betul sudah terencana gitu loh. Terencana bahwa satu demi satu sudah disusun sampai masuk ke kalian, bukan sebuah peruntungan nasib. Dalam artian kalian itu tidak membawa keuntungan dalam hidup. Justru keberuntungan itu ada di luar sana. Keberuntungan itu ada di tempat lain. Tetapi pada saat keluar dari konsep keberuntungan tersebut, pasangan kalian mencari kebahagiaan dengan orang lain, ternyata perjalanan tersebut babak belur juga, lebih parah dari hidup bersama kalian. Dan sekarang memang ingin adanya sebuah reuni, pertemuan kembali dengan kalian. Tetapi hidup yang dijalankan dari sebuah perencanaan yang begitu matang hanya untuk dibuat berkolaborasi triparti dengan orang lain, untuk hidup dengan orang lain, bahkan untuk berkomitmen dengan orang lain. Makanya dibuatlah sebuah cerita yang betul-betul sudah terkonsep. Jadi dari beberapa
ribet gua. Dari beberapa waktu itu sudah di planningkan gitu loh. One by one itu sudah diatur, one by one sudah dibuat ya, bahwa ini benar-benar perjalanan yang memang harus dijalankan. Tapi harus clear and clean dalam artian begitu. Jadi benar-benar tertata rapi konsepnya. Untuk meninggalkan kalian itu sudah terkonsep dengan rapi. Karena tidak mau memasukkan unsur-unsur kegagalan di dalam planning pasangan kalian yang ingin meninggalkan kalian secara ghosting ataupun tidak. Intinya sudah terplanning untuk hidup bersama orang lain sebagai keuntungan yang lebih besar atau kesejahteraan hidup yang lebih tertata, bahkan mungkin kebahagiaan yang lebih daripada kalian. Intinya kalian dianggap tidak membawa keberuntungan selama hidup bersama pasangan kalian. Dan kalau dilihat konsepnya untuk sebuah keberuntungan, ternyata perjalanan yang dijalankan setelah konsep itu terlaksana, ya, semakin hari semakin namanya peruntungan dari sebuah cinta yang dibagi apapun bentuknya. Tuhan itu tidak mungkin diam, sayang. Tuhan itu mempunyai planning juga, bahkan lebih cepat daripada kalian pikirkan. Kalian merencanakan planning dalam 1 bulan, mungkin Tuhan hanya dalam ketekan jari. Begini saja nih, dengerin kayak gini kayak ya, ketekan jari saja ibaratnya sudah bisa gitu loh. Tapi mau seperti apa? Hidup yang dijalankan pasangan kalian itu ingin kembali bersama kalian benar. Kenapa? Karena kebarokahan tuh hanya ada pada kalian yang dirasakan gitu loh, sayangku. Keberadaan kalian itu betul-betul dirasakan sekarang ini. Sebelumnya tidak dirasa. Tapi sekarang-sekarang ini energinya pasangan kalian betul-betul ingin ketemu dengan kalian. Ingin reuni dengan kalian. Ya ingin enak-enak lah, intinya seperti itu, sayang ya. Oke. Kita coba lagi ya. Apanya mami dicoba? Ya kita coba lanjutin ceritanya seperti apa. Aduh. Itulah kalau orang mencari kesenangan di luar itu lihat-lihat juga promosinya seperti apa ya, stempelnya seperti apa, brosurnya seperti apa. Jangan termakan dengan iklan, sayang. Promosi itu belum tentu baik ya. Kalian terlalu tersepona dengan promo-promo yang menjanjikan kehidupan bahagia, kehidupan yang betul-betul membawa kalian kesejahteraan, wah kaya raya, bla 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 bla. Ya itulah ya, kadang-kadang mereka berpikirnya terlalu instan, lupa kalau hidup itu perlu proses dan perjuangan ya. Dan kita coba penjelasan untuk sebuah storynya ini ya. Sebentar dulu, sabar sudah pindah. Oke, ini ada King of Pentacle. Aduh, tentang kesejahteraan hidup. Ini kaya raya banyak duit ini ya. Pikirannya seperti itu. Kalau dilihat energinya ya. Keinginan sebuah kehidupan dengan bergelimpang harta, benda, uang, menjadi star. Ibaratnya sebuah kehidupan yang betul-betul terkenal. Dalam artian hidup itu betul-betul finansialnya betul-betul mapan, sukses, intinya seperti itu ya. Tapi apa yang didapat? Beban. Ternyata apa yang dicari dari sebuah peruntungan untuk mencari harta, intinya mencari harta akhirnya babak belur. Dengan apa? Hubungan triparti yang dijalani itu membawa beban. Atau pilihan dari memilih orang lain itu ternyata beban. Bukan keuangan yang didapat, finansial yang didapat, karir yang didapat, tapi yang didapat adalah kehancuran dari hubungan triparti tersebut. Nah, kalau dibilang mau pusing atau tidak pusing, ini hanya berakibat dari sebuah hasrat obsesi yang tidak bisa dibendung. Ibaratnya orang udah gatel duluan,
sudah tidak bisa tertahankan lagi ya untuk melakukan kolaborasi kerjasama dengan orang lain, apapun bentuknya kerjasama sayang. Berkolaborasi untuk mencapai sebuah hasrat di mana bisa bermain, ternyata sama-sama bohong sayang, sama-sama salah pecok, iya kan? Bukannya malah untung tapi buntung, bukan malah kaya tapi malah amburadul, bukan malahnya sejahtera atau hebat malah babak belur, terpuruk, bahkan gosip kanan kiri, rahasia yang ditutupi, akhirnya sakit hati, menderita, stres, depresi. Karena apa? Apa yang diinginkan itu tidak membawa keuntungan, bahkan sekarang lagi juggling, lagi pusing pening, 7 keliling, walaupun tidak tahu kelilingnya keliling bola atau keliling lapangan basket ya. Jadi pusing sayang, bingung dengan pilihan yang sekarang ingin dipilih, yaitu menetap dengan triparti atau kembali dengan diri kalian. Nah, ingin kembali kepada diri kalian, sekarang pertanyaannya kemarin itu lewat mana, ya kan? Jalurnya jalur mana? Pusing karena menginginkan adanya sebuah keputusan yang seharusnya keputusan itu bisa membawa kebahagiaan, ternyata keputusan yang diambil itu membawa pedih, sedih, terobek-robek, tertusuk-tusuk, wah apalagi terseok-seok, wah tergulung-gulung, ya itu sedih. Akhirnya ingin adanya sebuah pilihan. Dan sekarang pertanyaannya, apakah Anda sebagai pemilih atau dipilih? Hidup yang sudah dijalani itu adalah pilihan. Jadi kalau mau memilih lagi itu salah. Bagaimana ceritanya? Ingin memilih kembali dari sebuah perjalanan yang sudah hancur, yaitu apa? Cinta. Pasangan kalian sekarang berpikir untuk kembali kepada kalian. Makanya apakah pasangan kalian akan kembali? Untuk kembali ada, tapi masih mikir jalannya seperti apa, harus seperti gimana, tapi sudah diyakini akan menawarkan cinta kembali untuk sebuah komitmen di dalam kehidupan. Jadi pasangan kalian itu lagi memikirkan gimana caranya bisa berkomitmen lagi dengan kalian. Agar bisa apa? Bisa bahagia, tapi sekarang bingung. Makanya di antara dua pilihan, mau menawarkan cinta dan komitmen dari sebuah triparti yang sudah dia jalani dan ingin kembali reuni kembali dengan kalian, ingin adanya pertemuan lagi dengan kalian, bahkan ingin adanya sebuah komitmen lagi bisa berjalan dengan kalian. Intinya di sini ingin menjalin komitmen kembali kepada kalian dan ingin menawarkan cinta lagi kepada kalian. Apakah pasangan kalian akan kembali? Ya, pasangan kalian akan kembali, tetapi masih juggling. Karena kelebayan seorang maskulin yang hanya cuma ambisi, hanya cuma gatel, pingin memperoleh kebahagiaan yang semu doang. Semua mau diembat, semua mau diambil, semua mau enak-enaknya sendiri. Kalau komitmen yang diambil cuma hanya komitmen abal-abal, ya forward sayang, nggak ada gunanya. Kita taruh dulu ya. Kita coba minta kesimpulannya seperti apa ya. Sebentar ya sayang ya. Aduh, dasar Mimin ini mengganggu saja ya, membuat kaget saja. Oke. Ya, namanya juga keluarga cemara sayang. Kalau tidak ribut tidak enak. Ini Mimin cari gara-gara aja. Oke, kita lanjut ya cerita ya. Ini kita lagi di ruang tamu sayang ya. Ya kali-kali kita cari energi sayang ya. Oke. Kita lanjut ya. Ini kesimpulannya seperti apa. Juggling, stranger. Ini kartu bumi ya. Kebingungan sayang. Kebingungan mencari solusi dan arah tujuan kemana yang harus dijalankan. Ingin ke sana ya. Seperti lagunya Ayu Ting Ting. Kesana kemari mencari alamat. Alamat apa mam? Alamat bingung. Ya, stranger bingung. Kesulitan untuk sebuah keputusan yang tidak ada juntrungannya. Tidak ada keberanian bahkan ketakutan. Harusnya ya mempunyai keputusan yang tegas di dalam hidup.
baru bisa aman. Kalau tidak pernah tegas dalam hidup, mau keputusan kayak apapun nggak akan pernah bisa selesai. Dan kebahagiaan, ya, ingin mendapatkan kebahagiaan bersama kalian, feminim. Tapi kebahagiaan yang seperti apa kalau tanpa adanya keputusan? Ya susah. Kalau kebahagiaan cuma mimpi doang, ya siapa yang mau? Kebahagiaan di angan-angan saja. Kata kita tinggal di dunia peri, ya kan? Dunia peri yang isinya enak-enak aja, ya kan? Ya. Bisa sayang. Susah, ya. Wah, sudah sayang ya. Kita lanjut. Oke. Dikatakan di sini, ya, apapun yang menjadi keinginan dalam kehidupan, ya, di mana maskulin betul-betul banyak berpikir tentang cinta, bahkan tentang universe yang bisa mengembalikan. Tapi yang namanya energi itu sulit, di mana kalian bermain harusnya bisa mendapatkan apapun yang kalian lakukan dengan kebaikan. Tapi ya, yang ada malaikat cinta bilang, ya, universe juga akan membuat segala sesuatunya gelap di kehidupan kalian, ya. Kalian membuat sesuatu kebohongan yang harusnya kalian jujurkan. Kalian hanya mementingkan diri kalian sendiri untuk sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan seperti apa, ya? Yang kebahagiaan untuk keuntungan diri sendiri, bukan keuntungan yang bisa membawa sebuah kebahagiaan di dalam hidup. Menurut kalian bahagia, tapi menurut Tuhan belum tentu. Tuhan sudah menentukan kebahagiaan untuk diri kalian. Kebahagiaan yang seperti apa, yang harusnya yang sudah diinginkan manusia itu harusnya sudah dijalankan dengan baik. Tapi selalu menentang dengan semua yang sudah terjadi. Karena apa? Ingin bahagia secara instan dan tidak bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, ya, dan semesta. Itu akhirnya sulit. Ya. Oke. Dan kartu bumi mengatakan, keluarlah dari konsep di mana kalian hanya bisa bermain drama, ya, bermain magic, apapun tentunya, ya. Kita mau sesuatu ini bisa baik, kita ingin semuanya bisa bahagia, tapi Tuhan juga bisa menempatkan kalian di dalam suatu tempat yang tidak bisa kalian keluar sampai kapanpun, dalam artian dari lorong hati dan keputusan yang seharusnya kalian bisa berpikir tegas tentang sebuah kebaikan. Tapi drama yang kalian lakukan itu selalu membawa efek tentang sebuah janji Tuhan, yaitu promise. Kalian selalu berjanji kepada Tuhan, dan sekarang kalian ingin mengembalikan janji kalian yang sudah kalian ingkari. Kalian ingin mengembalikan janji promise, ya, nih honeymoon, ya. Promise nih, aduh, kelihatan gak sih? Ya pokoknya berdua gitu deh, ya kan, namanya promise nih, ya kan, janji Tuhan untuk mengembalikan semua yang sudah berkomitmen kepada Tuhan akan dikembalikan, tapi sesuai benar-benar, bukan abal-abal, cong, ya kan. Namun pasangan kalian betul-betul ingin mengembalikan janji yang sudah disampaikan kepada Tuhan, itu mau dia kembalikan. Dan kita lihat bottom of the deck-nya dulu. Wah, kemenangan. Ya, ingin mendapatkan kemenangan kembali di dalam kehidupan, ya, ingin mendapatkan kemenangan, bisa sama-sama lagi, tapi ya sabar untuk mendapatkan sebuah kemenangan di dalam hidup. Benar-benar ingin mengembalikan semua janji yang sudah diucapkan. Pasangan kalian ingin kembali kepada kalian untuk menuntut atau mengembalikan janji yang sudah pernah dijanjikan selama ini. Tapi kemenangan itu belum tentu menang seperti apa yang kalian pikirkan. Kemenangan dalam bentuk kesabaran juga harus kalian sadari, ya. Wah, kedetok gue. Ya, itulah yang namanya kalau ditanya apakah pasangan kalian akan datang kepada kalian. Iya, mereka akan datang menghampiri kalian, pasti. Tapi
kepastian itu hanya Tuhan yang tahu ya, hanya rencana Allah yang bisa kita sampaikan kepada kalian. Karena apa? Yang namanya kesempatan dalam sebuah kesempitan ya itu dono kasino indro kagak nyambung. Yang jelas pasangan kalian minta kesempatan lagi dikasih ya, untuk bisa bersama, untuk bisa bareng-bareng lagi, untuk bisa bahagia lagi, untuk bisa mendapatkan keberkahan lagi, itu yang terjadi. Oke sayang, itulah yang dikatakan. Salam MDF, kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.